Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini, di pagi hari ini kita diberi Allah dengan tetap iman Islam kita diberi kesempatan duduk bersama dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan, Allah titipkan kepada kita gunakan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala di majelis taklim ini, sehingga kemudian kita mendapatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang beliau menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh untuk mendapatkan ilmunya Allah, dalam tanda kurung, barang siapa yang berangkat ngaji akan dimudahkan jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Keduanya, salawat dan salam semoga tercurah kepada guru kita yang kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh orang-orang yang beriman yang diimpikan adalah sebagaimana yang sering kita dengar, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan orang muslim, salah satu kenikmatan terindah adalah diizinkan Allah bisa menatap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun mau menatap kita. Kita bisa tersenyum melihat Rasulullah, dan Rasulullah mudah-mudahan tersenyum kepada kita. Ketika itulah kemudian kita berharap Rasulullah memberi syafaat kepada kita, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Para bapak, para ibu yang saya hormati, di kesempatan pagi hari ini saya akan mengajak bapak ibu, meskipun sudah kemarin ya, materi ini paling indah itu kemarin sebenarnya, pas mau persiapan kurban, tetapi nggak ada kadaluarsonya. Saya akan mengajak bapak ibu mengenang manusia yang agung, manusia yang penuh dengan pengorbanan, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau Al-Quran menceritakan atau kemudian mengabadikan doanya Nabi Ibrahim salam dalam salah satu firman-Nya, Asy-Syu'ara ya, ayat 83, 85, di sana ada kalimat, yaitu Allah menyampaikan waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ini doa Nabi Ibrahim. Dan boleh Bapak Ibu, jenengan doa ini menjadi doa jenengan. Asy-Syu'ara Asy-Syu'ara 83 sampai 85, doa itu adalah doa Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannati naim. Doa ini adalah doa yang Masya Allah, saya boleh katakan doa Nabiullah Ibrahim semuanya sudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ada doa di sini yang Allah abadikan dengan kalimat waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku buah bibir, cerita yang baik bagi orang yang setelah peninggalanku. Ayat ini adalah mengajarkan kepada kita semuanya, dibolehkan seorang hamba, seorang manusia
berharap untuk dipuji orang. Saya ulangi, ayat ini adalah ayat yang mengkabarkan tentang dibolehkan manusia itu untuk dipuji orang dengan meminta kepada Allah. Bukan meminta kepada manusia, minta kepada Allah agar dijadikan buah bibir. Waj'ali lisana sidqin fil akhirin, dan dijadikanlah aku itu buah bibir, cerita yang baik setelah kematianku. Artinya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang itu mengenangku setelah aku meninggal dunia. Karena kalau masih hidup kita sering nggak kuat. Jenengan kalau di alam-alam gitu kuat nggak Bapak Ibu? Kayaknya kita nggak kuat. Makanya doa Nabi Ibrahim adalah doa seorang hamba yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikenang kebaikannya kapan? Setelah dirinya meninggal dunia. Tapak tilasnya itu bagus. Dan Nabi Ibrahim memiliki itu. Bahkan kemudian dalam sholat kita akan kita temukan Allah sandingkan antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, terus kama shallaita ala Ibrahim. Disandingkan antara Rasulullah dengan Nabi Ibrahim. Setiap orang kenal Nabi Ibrahim. Orang Muslim sangat mencintai Nabi Ibrahim. Orang-orang Nasrani mencintai Nabi Ibrahim yang kita kenal dengan nama Abraham. Ataupun orang Yahudi mencintai Nabi Ibrahim. Seluruh keyakinan yang berasal dari langit, agama samawi, baik yang kemudian kelak dikenal dengan nama orang Yahudi, orang Nasrani, orang Muslim, sama pengakuannya mereka mencintai Nabi Ibrahim. Waj'al lisana sidqin fil akhirin. Bapak Ibu semuanya, maka kita akan menyampaikan kisah ini yang kalau kemudian dirunut waktunya, kejadiannya, kalau menurut Imam As-Suyuti seorang ulama, beliau mengatakan jarak antara Nabiullah Ibrahim alaihissalam, jarak antara Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu sekitar 700 tahun. Ibu yang ahli matematika nanti sampai kita berapa tahun? Jarak antara Nabiullah Ibrahim sampai Nabi Musa berapa? 700 tahun. Kemudian jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Musa kemudian turun lagi sampai Nabi Isa itu sekitar 1500 tahun. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 600-an tahun. Jarak Nabi Muhammad hijrah sampai sekarang tahun 2000, ya kan? Itu berarti kira-kira Nabi Muhammad itu antara tahun, saya prediksi saya ya, itu antara tahun sebelum sampai ribuan, baru ratusan. Berarti kan 600 tahun ini. Podo karo 2022 dikurangi 600 tahun. Nah kira-kira berapa itu? Yang ahli matematika. 2022 min 600 tahun. Nah, dihitung nggih. Nabi Ibrahim sampai Nabi Musa berapa tahun tadi? 700 tahun. Berarti Nabi Musa sampai Nabiullah Isa berapa? 1500 tahun. Jadi berapa itu? Kemudian Nabi Isa sampai dengan Nabi Muhammad itu 600 tahun. Nabi Muhammad sampai kita itu 2023 min 600 berarti jadi berapa? Nah, sekarang dihitung semuanya globalnya berapa ahli matematika? Iki pengajian kok mareke mumat. Ah niku. Kira-kira berapa Bu ahli matematika? 3000 berapa tahun nih? Sudah, saya bulatkan punya orang mumet. Kira-kira antara hampir 4000-an tahun.
Nek salah ya ora apa-apa mung kira-kira kok. Ora usah gimut. Baik Bapak Ibu. Jarak antara kita sekarang kira-kira Bu, ini bukan paten. Jarak antara kita dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kira-kira berapa? 4.000-an tahun. Jarak yang sangat jauh sekali. Itu kita tetap indah mendengarkan cerita Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa kok indah? Karena diabadikan dalam Al-Quran. Dan kenapa kok indah? Mungkin. Dan keyakinan kita lah doanya Nabi Ibrahim, waj'al lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku menjadi buah bibir kebaikan setelah aku meninggal, bukan buah bibir kejelekannya. Minta sama Allah agar kita itu dikenang kebaikannya, yang jelek itu ditutup. Itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Baik Bapak Ibu semuanya, kita nggak mungkin menceritakan panjang lebar, tapi kemudian kita nanti ambil poin-poinnya di dalam perjalanan hidup Nabi Ibrahim yang panjang itu, yang usianya sekitar 100-an sekian tahun, ada yang mengatakan 190-an tahun, anggap saja sekitar hampir 200 tahun ini, waktu yang panjang perjalanan Nabi Ibrahim itu nggak mungkin diselesaikan dalam 1 jam. Tapi karena kita akan mengambil inti, maka kemudian anggap saja 1 jam itu cukup. Kita mulai Bapak Ibu semuanya. Kita pasti mengenal ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam beliau dibakar tidak hangus. Ya kan? Ini kan ada cerita panjang, nggak akan saya ceritakan. Tapi kita bisa mengambil pelajaran adalah Nabi Ibrahim berada di sebuah negeri. Mana negerinya? Beliau berada di sebuah negeri namanya Babilonia. Letaknya di wilayah Irak. Berada di situ, beriman hanya seorang diri. Seluruh masyarakat mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka punya patung sebagaimana patung yang dimiliki oleh kerajaan, yaitu Namrud. Namrud adalah seorang yang mengaku dirinya itu menyatarai Tuhan karena dia bisa membunuh dan bisa menghidupkan. Ayatnya kan gitu. Dalam kondisi kayak gitu, siapapun yang berkeyakinan berbeda dengan keyakinan Namrud, akibatnya mengerikan. Nabi Ibrahim seorang diri, sendirian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menyampaikan keimanannya di hadapan Namrud. Akibatnya apa? Dibakar. Pertanyaan pertama meskipun gak usah dijawab, berani seperti itu menyelisih keumuman masyarakat yang ada ketika itu, bukankah itu sebuah pengorbanan yang besar? Jenengan di sebuah kampung halaman jenengan beda dengan masyarakat, tata caranya dan lain sebagainya, jenengan kekeh dengan keyakinan, bukankah itu pengorbanan yang besar? Kemudian tidak tanggung-tanggung kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan akibat. Akibatnya apa? Dibakar oleh Namrud. Ya nar bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka Allah yang membela Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim tidak hangus. Beberapa waktu berikutnya Namrud mati dengan seekor nyamuk. Kita nggak akan cerita di situ. Tapi kemudian menurut keterangan yang saya dapat, setelah matinya Namrud, maka masyarakat mengetahui bahwa Nabi Ibrahim berada di posisi yang benar. Mereka mulai beriman kepada Nabi Ibrahim dan meyakini Nabi Ibrahim seorang nabi. Dengan demikian, Nabi Ibrahim diterima oleh masyarakat dan mereka mulai beriman. Tetapi Ibrahim alaihissalam itu setelah selesai berhadapan dengan Namrud, maka ada perintah Allah untuk meninggalkan negeri Babilonia untuk berdakwah di sebuah tempat yang mulia namanya Palestina. Saya ulangi lagi, bukankah orang yang sudah menikmati kondisi kemudian disuruh meninggalkan kampung halaman yang dicintai itu pengorbanan? Saya yakin berkorban itu. Sekarang sudah mulai nampak orang-orang beriman. Kemudian diperintah Allah meninggalkan kampung halaman,
bukankah itu sebuah pengorbanan? Orang pasti mencintai kampung halaman. Ibu, Bapak, jenengan nang desone jaman biyen sing bukan penduduk asli Paraan masih terngiang-ngiang nggak cerita masa anak-anak. Kalaulah bukan karena pekerjaan, kalaulah bukan karena suami, Ibu, saya katakan jenengan nggak mau meninggalkan kampung halaman. Karena begitu punya cerita yang panjang di masa kanak-kanak. Dan itu pun disampaikan Rasulullah, beliau menyampaikan, kalau bukan karena aku diusir atau dibunuh, maka aku tidak akan meninggalkan Makkah, negeri yang aku cintai. Apalagi Makkah. Tapi kan sifat dasarnya manusia itu sangat cinta kampung halaman. Berangkatlah Nabiullah Ibrahim meninggalkan kampung halaman, negeri yang dicintai yaitu Babilonia. Kemana? Ke Palestina. Dalam perjalanannya zaman dahulu, ketika orang itu pergi ke sebuah negara, maka dia harus pamit kepada pemilik wilayah. Artinya dia harus menghadap kepada raja, minta izin pamit untuk nyebrang, untuk lewat. Nabiullah Ibrahim AS berangkat meninggalkan negeri Babilonia, berangkat ke Palestina. Maka kemudian lewat salah satu negara yang bernama Gazan. Negara Gazan. Itu persisnya kurang tahu, tapi kayaknya itu masih berada di wilayah Irak. Jadi sama-sama negara Irak sekarang. Di Gazan inilah kemudian Nabi Ibrahim AS bertemu dengan Raja Gazan. Raja Gazan. Raja itu laki-laki perempuan? Nek perempuan? Oh iya. Bertemu dengan Raja Gazan. Tak dites mawon iki maksudipun. Raja Gazan itu naksir sama Nabi Ibrahim, Bapak Ibu. Naksir. Perawakannya Nabi, kita bayangkanlah. Nabi Ibrahim itu kan perawakannya gagah, besar, tampan, perangainya lembut. Makanya titisannya Rasul itu kan gitu. Perawakannya gagah, tampan, lembut, wajahnya bercahaya. Itulah Nabi Ibrahim. Karena dengan ketampanan inilah dan dengan perangainya, akhlaknya yang sudah nampak. Kadang-kadang kita lihat, iki wong ki kok koyone akhlaknya bagus, ucapannya enak. Jadi kan kemungkinan akan mengatakan ini orang yang baik. Tapi jenengan suatu-suatu melihat wong kok koyo omongnya srogal-srogol, kaku, kayaknya kok, gitu kan? Meskipun nggak mesti benar. Tapi kan kadang-kadang sudah nampak itu. Itu nampak pada diri Ibrahim alaihissalam. Maka raja itu kemudian naksir, ngelamar Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, aku lamar engkau, akan aku nikahkan dengan putriku. Kira-kira bapak nek dipek mantu raja ngono pripun, Pak? Ibu-ibu nek umpama dipek besanan karo raja ngono kira-kira gelem mboten? Besanan ngono insyaallah jenengan ora aja mikir le langsung tampa gitu. Nabi Ibrahim kemudian menerimanya. Siapa istrinya Ibrahim alaihissalam? Saya cerita begini. Kalau bicara tentang laki-laki yang tampan, pernah saya nyampaikan dalam materi dulu, mungkin besok kita lanjutkan karena ayatnya masih panjang. Kalau kita bicara laki-laki yang panjang adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dalam satu riwayat disampaikan, Rasulullah menyampaikan separuh ketampanan laki-laki itu sudah dimiliki oleh Yusuf alaihissalam. Dan separuhnya dibagikan yang sini. Prail-prailan iki nang kene iki lho. Ana sing nang kukune, ana sing nang rambute, wis wae nang kene iki dibagi-bagi. Seluruh laki-laki dunia itu separuhnya. Makanya seandainya ibu-ibu pengajian hari ini yang ngisi adalah Yusuf alaihissalam, jenengan dikai buah gitu, dikai buah yang buahnya itu harus dikelupas, mungkin jenengan materi ini nggak bisa bayangkan materi sudah melongo di
ketika melihat Nabi Yusuf dan ketika menyisir buahnya itu jenengan nggak terasa. Itu berarti Yusuf banget. Nengok jenengan lihat laki-laki tampan kok jenengan kok man buah sing rasa legi, maka itu belum selevel Nabi Yusuf alaihissalam. Nggak bisa dibayangkan kayak apa tampannya Nabi Yusuf. Kemudian keterangan yang saya dapat adalah perempuan yang paling cantik, seandainya itu disetarakan, perempuan separuh kecantikan perempuan di muka bumi adalah sudah dimiliki perempuan ini. Dan perempuan itu bernama Siti Sarah. Separuhnya itu diprail-prail di sini. Nah, Mbak Ayu koyo ngopo jenengan iki ming prailan Siti Sarah itu. Ngerti prailan ya, Pak? Bagian-bagian potongan-potongannya. Seluruh perempuan yang ada di muka bumi ini jangan-jangan cuma potongan-potongan dari kecantikan Ibunda Sarah. Enggak bisa dibayangkan kayak ngopo cantiknya. Mau jenengan weruh itu ayu jenengan ya naksir to, Bu? Itu enggak sebanding dengan Ibunda Sarah. Nabi Ibrahim kon rabeni koyo ngono kira-kira gelem mboten, Pak? Langsung mengatakan oke gitu. Nikahlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Ibunda Sarah, wanita yang cantik jelita, anak seorang raja. Tetapi karena perintah Allah meninggalkan Babilonia lewat Ghazan dan harus ke Palestina, meskipun mendapatkan perempuan yang cantik jelita, meskipun mendapatkan kedudukan karena menjadi keluarga besar kerajaan, beliau tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan negeri Ghazan, negeri yang dirinya sekarang menjadi keluarga besar kerajaan. Hidupnya nyaman, makanya enak, kebutuhannya dipenuhi, tetapi perintah Allah untuk pergi ke Palestina maka beliau tunaikan. Bukankah itu sebuah pengorbanan? Hidup nyaman, tentram, nikmat, berkeluarga, istrinya wanita yang baik, solehah, cantik lagi, kemudian harus meninggalkan negeri yang nyaman itu untuk ke sebuah tempat perintah Allah. Bukankah itu pengorbanan? Maka kemudian Sarah, wanita yang mulia ini, demi cintanya pada suami, sudah beriman dirinya, ikut dengan suaminya. Gak mikirkan apa yang akan terjadi, padahal hidup di istana yang serba kecukupan. Anaknya seorang raja, demi cintanya suami, gak tahu apa yang akan didapat di negeri lain. Karena cintanya kepada suaminya, ditinggalkan kampung halamannya. Bukankah itu pengorbanan yang besar suami istri ini? Maka kemudian Nabiullah Ibrahim dan Ibunda Sarah pergi ke Palestina, dan ternyata tidak langsung Palestina. Masih ada negara yang harus dilewati, yaitu negara Mesir. Harus ketemu dengan raja, memang aturannya begitu. Ketemu dengan raja Mesir. Ketika bertemu dengan raja Mesir, Nabi Ibrahim itu tahu karakternya, wataknya, kesukaannya raja Mesir itu aneh. Mohon maaf ibu-ibu, bapak, apa yang disukai raja Mesir aneh. Saya sebut dengan kalimat saya, mudah-mudahan jangan gak kaget. Raja Mesir itu adalah orang yang berkeinginan kelainan seksual lah, bukan homo, kelainan seksual. Gini, kalau melihat wanita-wanita, gadis-gadis cantik, nggak naksir. Padahal siapapun perempuan ketika diminta oleh raja mesti mau, nggak naksir. Tapi ketika melihat perempuan jalan sama suaminya, itu naksir. Aneh nggak, Pak? Jadi nek ana wadon sing karo bojone kemecer. Nek ana perawan biasa aja. Aneh nggak? Yaitu raja Mesir. Gaya kayak ini Nabiullah Ibrahim tahu ini.
Maka ketika sudah berhadapan dengan Raja Mesir, ditanya, ya Ibrahim ini siapa? Ibrahim alaihissalam, beliau mengatakan, ini saudariku perempuan, ini saudariku. Batinnya mengatakan, ini saudariku seiman. Ning seiman di dalam hati. Ini bahasanya bahasa Tauriah. Tauriah itu satu kata bermakna lebih dari satu. Satu kata bermakna lebih dari satu. Tak beri contoh yang mudah. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau seorang ulama, dalam salah satu kajiannya, beliau punya murid, saya agak lupa, tapi kalau saya namanya Imam Al-Marwazi. Orang murid ini cerdas, hafalannya kuat, makanya Imam Ahmad gak ingin murid ini meninggalkan majelis taklimnya. Karena harapannya kalau dia itu mendapatkan ilmunya, kelak akan merekam dari ilmu beliau. Karena muridnya yang cerdas. Tiba-tiba ada tamu. Tamu itu ke kelasnya Imam Ahmad bin Hanbal, mengetuk pintu. Ditemui oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian ditanya, Anda mau ketemu dengan siapa? Saya mau ketemu dengan Al-Marwazi. Al-Marwazi masih berada di dalam kelas. Imam Ahmad gak ingin murid kesayangan yang cerdas, punya kekuatan hafalan yang hebat ini meninggalkan materi beliau. Maka kemudian beliau berkata kepada tamu tadi, coba lihat, jenengan lihat saya semuanya. Maka kemudian Imam Ahmad berkata begini, coba lihat saya semuanya ibu bapak. Di sini tidak ada Al-Marwazi. Salah enggak? Halo? Kok bayangake kok koyo teman-teman toh? Ya, saya lagi. Di sini tidak ada Al-Marwazi. Salah enggak? Salah enggak? Di sini mana? Ya memang enggak ada tuh ini. Tetapi orang tadi dia memaknai bahwa di ruangan ini tidak ada Al-Marwazi. Itu namanya tauriah. Berkata satu kata tapi punya makna banyak. Dalam rangka menyelamatkan orang boleh. Tapi nek jenengan kendel kayak ini nanti jadi bahaya. Ini Ibrahim alaihissalam mengatakan ini saudariku. Batinnya mengatakan saudari seiman. Memang sudah beriman. Nek mengatakan ini istriku loh. Ini Raja Mesir langsung galak itu. Tetapi feelingnya Raja Mesir tahu. Itu perawan ini. Ini pasti suami istri ini. Maka kemudian ditempatkan di tempat yang berbeda. Kamarnya kamar yang berbeda. Maka kemudian keinginan jahat Raja Mesir, dia tetap ingin melakukan kejahatannya kepada Ibunda Sarah yang memang cantik. Maka kemudian dia berkeinginan masuk ke kamarnya Ibunda Sarah dan dia mendekati Ibunda Sarah. Ketika dia mau memegang Ibunda Sarah, Ibunda kemudian berdoa, ya Rabbi selamatkan aku. Ya kalimatnya kurang lebih begitu. Ya Rabbi selamatkan aku. Selamat itu. Raja Mesir kemudian gak bisa bergerak. Lumpuh Bapak Ibu. Gak bisa bergerak. Kakinya itu mau jalan gak bisa. Maka kemudian, ya Sarah, doakanlah kepada Tuhanmu agar aku sembuh. Didoakan Ibunda Sarah. Mari itu. Keinginan jahatnya datang lagi. Kemudian dia ingin memegang Ibunda Sarah. Ibunda kemudian berdoa, ya Rabbi selamatkanlah aku. Lumpuh lagi. Dia minta, ya Sarah selamatkanlah aku. Doakanlah untukku agar aku sembuh. Didoakan Ibunda Sarah. Ketika didoakan sembuh, dia kemudian ingin memenuhi keinginannya. Ketika kalinya dia ingin memeluk Ibunda Sarah. Dan dalam riwayat yang saya temukan, 2/3 dari tubuhnya itu kemudian lumpuh. Baru dia menyadari ini perempuan bukan sembarangan ini. Ini perempuan hebat ini. Maka kemudian dia mengatakan, Sarah, doakan agar aku sembuh. Didoakan Ibunda Sarah dan kemudian dia sembuh.
Setelah itu kemudian Nabi Ibrahim dan Ibunda Sarah ingin pamitan karena sudah lewat dan bermalam. Ketika mau meninggalkan Mesir, ini Raja Mesir itu saya nggak tahu apakah itu sudah masuk dalam pemerintahan Fir'aun atau belum, karena ada raja-raja sebelumnya itu. Fir'aun itu kan di zaman Nabi Musa, ya kan? Sedangkan jarak Nabi Musa dengan Nabiullah Ibrahim berapa tahun tadi? Wah, masih ingat. 700 tahun. Jadi ini generasi sebelumnya. Maka kemudian karena melihat Nabi Musa orang yang baik, Nabi Ibrahim orang yang baik, istrinya seorang perempuan yang baik, karena itulah kemudian dia memberi kenangan. Kenangannya apa? Diberikan dari kekayaannya seorang budak namanya Siti Hajar. Dalam satu riwayat, Hajar itu bukan budak. Aslinya bukan budak. Seorang pakar sirah Al-Mubarakfuri juga mengatakan bahwa Hajar itu bukan budak. Tetapi dalam satu riwayat saya temukan Hajar ini adalah bapaknya seorang raja, tapi perang kalah. Karena perang kalah kemudian akhirnya jadi budak. Cedong nggih? Karena saya ingin menjelaskan Bapak Ibu. Saya ulangi, Hajar itu bukan seorang budak, tetapi karena perang kalah maka kerajaannya diambil alih. Hajar ini kemudian dijadikan budak oleh kerajaan yang menang tadi. Padahal bapaknya seorang raja. Jadi dijadikan budak. Makanya ini kemudian orang-orang Yahudi dari generasi berikutnya, mereka ketika diajak beriman nggak mau. Alasannya apa? Bagaimana mungkin kami akan beriman? Kami itu keturunan Sarah dari bapak seorang raja. Kami itu terah kerajaan bangsawan. Sedangkan Hajar adalah seorang budak, punya keturunan Ismail sampai kepada Muhammad SAW. Kami nggak mungkin beriman kepada keturunan budak. Nah, itu orang-orang Yahudi. Makanya ulama menjelaskan Hajar itu bukan budak. Aslinya seorang anak dari kerajaan atau raja, tapi karena perang kalah kemudian dijadikan budak. Dibawalah Hajar bersama Ibrahim alaihissalam dan Ibunda Sarah pergi ke mana? Palestina. Tinggallah di Palestina 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Allah belum karuniakan kepada Ibunda Sarah anak. Sampai mungkin sampai 5, 7, 8 tahun Ibunda Sarah itu matur. Ini ngomong saya itu sensin, Bu. Sensi itu apa? Oh, sensitif ya. Apal ya. Kata Ibunda Sarah mengatakan, ya Nabiullah Ibrahim, kayaknya aku akan mandul ini. Kayaknya aku nggak akan punya keturunan. Mbok jenengan nikah mawon. Sebab seorang nabi itu akan diteruskan dakwahnya oleh anaknya. Mbok nikah saja. Bapak pernah ditawani istri gitu, Pak? Oh, nggak usah ditawani. Langkai dulu mayatku ya, Bu ya. Ibrahim perwira, Pak. Enggak lah, Dek, sudah sama kamu aja lah. Enggak, saya enggak mau nikah. Dah, Mas, Nabi itu dakwahnya diteruskan anaknya. Kalau jenengan enggak punya anak, maka enggak akan penerusnya. Dah, aku enggak mikir nikah. Udah sama kamu aja. Nabi Ibrahim berada di Palestina. Beliau pekerjaannya adalah beternak. Ya mungkin unta, mungkin sapi, mungkin domba. Yang paling terkenal dombanya. Jadi kalau bapak-bapak ini, mana itu? Pak, yang pengembala domba itu. Nah, itu kalau domba kita mungkin 1, 2 beranaknya itu, jangan-jangan Nabi Ibrahim mungkin 2, 3. Karena Nabi Ibrahim itu punya domba yang sangat banyak. Dalam satu riwayat, saya baca, itu Nabi Ibrahim itu pernah berkorban. Beliau nyembelih, berkorban
itu sampai 1000 domba. Oke enggak? Banyak banget. Saiki nyembelih kurban sapi siji ae geger. Di sebuah negara Indonesia. Cok ngerti beritanya mboten? Apa? Jadi sampai 1000 domba itu disembelih oleh beliau. Kan berarti menunjukkan punya domba banyak. Dan pernah saya mendapatkan keterangan seorang ulama, itu beliau itu pernah juga berkorban sampai 3000 domba. Ayo beliau Pak, banyak banget nih. Ya Rasulullah pun pernah berkorban 100 ekor unta, pernah Rasulullah itu. Dan pernah berkorban 100 kambing beliau yang meleh sendiri, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bicara tentang pengorbanan para nabi, Masya Allah, luar biasa. Karena itulah kemudian masyarakat tanya, karena berkorban sampai ribuan kayak gitu ditanya, ya Nabiullah, jenengan kok begitu lomannya, begitu dermawannya, hartanya dikorbankan di jalan Allah. Ibrahim kemudian, ini bahasa saya, kemudian kepleset ngendikane kepleset. Beliau mengatakan begini, kalau korban kambing 1000 gak masalah, 2000 gak masalah. Bagi kami itu karena ingin kami dekatkan diri kepada Allah. Jangankan kambing, anak saja. Kalau Allah perintahkan aku korbankan, aku sembelih itu. Kuwi ucapane wong urung duwe anak. Ya gak? Urung duwe anak kan ngendikane enteng. Jangankan kambing 1000, 3000, nggak masalah demi takarubku kepada Allah. Kalau Allah perintahkan aku sembelih anakku, aku lakukan. Kalau itu perintah Allah, itu ucapannya wong ke orang duwe anak. Sampai kemudian ini kira-kira saya, Nabi Ibrahim dengan ibunda Sarah itu sampai 10-an tahun pernikahannya belum dikaruniai anak, maka kemudian ibunda Sarah rodok maksa-maksa, memaksa, ya Ibrahim Nabiullah, nikahlah. Saya khawatir aku itu mandul gak punya anak, karena Nabi itu dakwahnya diteruskan oleh anaknya. Nabi Ibrahim baru mau, Bu. Mau. Ya sapa Dik nek aku nikah maneh, Dik. Jenengan bayangake mboten, Pak? Loh kan di rumah kita itu ada seorang perempuan toh, Hajar. Kalau Sarah itu kan cantik jelita, nek Hajar itu black sweet. Nek jenengan boten black sweet, jenengan brown sweet. Ya asli penduduk Mesir kan gitu, mereka cenderung ke hitam-hitaman. Tapi manis ceritanya Hajar ini. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim mau menikah dengan Hajar. Dengan pernikahan ini tidak lama Allah karuniakan Hajar dengan kehamilan. Maka Nabi Ibrahim, kalau kemarin harus dijadikan 2 kecondongannya, kepada istrinya yang namanya Sarah dan kepada istrinya yang namanya Hajar. Karena Hajar ini sekarang hamil, mulai condong banget. Sudah mulai condong ke sini. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami? Jadi lebih nyaman di sini karena akan ada buah hati. Sampai kemudian Nabi Ismail lahir, condong banget sekarang. Ya bagaimana ya, sudah sekian tahun pengen punya anak, nggak diberi anak, sekarang sudah lahir buah hatinya, dibopong-bopong, dipeluk-peluk, Masya Allah, nggak bisa dibayangkan. Itu kemudian sifat manusia dari Bunda Sarah nampak. Apa? Cemburu. Dengan nampaknya ini kemudian nggak bisa ditahan. Sampai suatu hari Bunda Sarah mengatakan gini, ya Ibrahim Nabiullah, perempuan itu, apakah akan kamu usir dari rumah ini? Kalau engkau tidak mengusir, aku bunuh dia. Nek basa Jawa kan luwih ngeri ya. Nek ora kon minggat.
Basa Jawa iki jenenge kon kasar ki bakat ya. Nek ora kon minggat tak pateni. Pripun Bu? Nabi Ibrahim sudah berharap-harap mimpi-mimpi punya anak. Allah berikan karunia beliau anak. Bukankah itu sebuah pengorbanan yang besar? Maka kemudian Nabi Ibrahim dibimbing Allah Subhanahu wa taala bersama dengan istrinya Hajar meninggalkan Palestina, pergi ke sebuah tempat yang jauh sekali. Kemungkinan jaraknya sampai 2000 km. Ya coba lihat lacak itu di Google itu. Sampai 2000-an kilometer meninggalkan Palestina ke sebuah tempat namanya Bakkah. Bakkah ini bahasa Arabnya sulit, maka kemudian menjadi Mekah. Sampai di Mekah, tanahnya tandus, gersang. Gak ada tanaman satu pun mungkin. Sejauh mata memandang, pasir. Betul ya, Bapak Ibu? Meskipun sekarang sudah mulai ditanam. Tapi kita bayangkan Mekah itu dulu pasir. Dan kondisi Ka'bah itu ibaratnya seperti mangkok. Ka'bah itu seperti mangkok. Jadi kemudian kanan kiri gunung. Sehingga kalau ada banjir, kalau mangkok kemudian dituang air, banjir. Jadi kalau ada hujan besar, di sekitar Ka'bah itu akan banjir. Karena seperti mangkok kanan kiri gunung. Ada Ka'bah di situ. Ka'bah belum besar Bapak Ibu, belum tinggi. Jadi nggak tahu seberapa, tapi ada keterangan yang pernah saya baca paling-paling tingginya 1 meter. Ada bangunan nggak tahu siapa yang bangun, tapi ada bangunan sekitar 1 meter. Disitulah Nabi Ibrahim dan Ibunda Hajar di situ. Ditempatkan di situ. Nggak tahu apakah dibuatkan sebuah ayup-ayup. Ayup-ayup itu apa? Payon, nggak tahu. Dulu nggak ada payung dulu. Ketika berada di situ, di samping Ka'bah ini, Ibunda Hajar matur, ya Nabiullah Ibrahim, engkau akan tinggalkan aku sendiri di sini. Tegel jenengan arak, ngedak aku nang kene. Nabi Ibrahim demen, diam saja. Ini seorang laki-laki, ketika kondisi berat untuk bercerita, berat untuk menjawab, daripada nanti banyak masalah, biasanya diam. Karena bakatnya laki-laki itu ketika nggak mampu tuh ngampet. Nah perempuan kalau nggak mampu, enggak jenengan enggak beda. Ya Nabiullah Ibrahim, apakah jenengan mau meninggalkan saya di sini? Diam lagi. Baru kemudian punya ide Ibunda Hajar mengatakan, ya Nabiullah Ibrahim, apakah engkau menempatkan aku di sini dengan putramu ini karena perintah Allah? Ibrahim baru mengangguk. Enggak kuat jawabnya. Mengangguk. Tapi tegar. Enggak menampakkan air matanya, tegar. Beliau jawab cuma dengan anggukan saja. Dan Ibunda Hajar paham kalau ini perintah Allah, maka kemudian mengatakan, ya Nabiullah Ibrahim, kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan menelantarkan hambanya. Hebat enggak? Hebat. Jangan bayangin nang hutan dewi, tegel mas. Ngamuk jenengan. Mengatakan Allah tidak akan menelantarkan hambanya. Kepasrahan totalitas Ibunda Hajar, bukankah itu sebuah pengorbanan yang besar? Dan juga tidak beda, Nabi Ibrahim berkorban yang sangat besar, berpisah dengan istri yang dicintai, anak yang dicintai. Maka kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dan tidak noleh, Bu. Dipalingkan wajahnya dari istrinya. Jadi beliau nggak lihat istrinya, tidak seperti jangan bayangan, dadah mas. Enggak. Betul-betul hatinya mungkin saya mengatakan remuk redam. Hatinya itu remuk, berpisah dengan anak yang sangat dicintai, yang diharapkan kehadirannya, yang akan meneruskan dakwahnya, dengan istri yang dicintai, sampai kemudian berada di balik gunung. Nah, dulu banyak gunungnya, sekarang sudah banyak hotelnya. Di balik gunung itu baru berdoa. Salah satunya, Rabbij al-hada baladan aminan warzuk ahlau minas samarat al-ayah. Baru nangis di situ Nabi Ibrahim, tumpah
Air matanya nggak bisa ditahan. Di balik gunung itu Nabi Ibrahim nangis dan berdoa, Ya Rabbi, Rabbij'al hadza baladan aminan warzuq minas samarat. Ya Rabbi, aku tinggalkan anak dan istriku di samping Ka'bah ini. Aku pasrahkan kepadamu ya Rabbi. Berilah kepadanya di negeri ini dengan buah-buahan. Doa Nabi Ibrahim dikabulkan Allah. Nabi Ibrahim itu cerdas doanya. Tidak berdoa ya Allah berilah tumbuh-tumbuhan nanti banyak buah-buahan. Enggak. Proposalnya sama Allah, turunkan buah-buahan. Rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Berilah buah-buahan. Tidak minta pohon, tapi langsung minta buah. Makanya kalau jenengan sekarang jenengan enggak akan menemukan wit pelem. Ning jenengan akan cari pelem insyaallah bisa. Enggak menemukan pohon jeruk, tapi jenengan insyaallah kalau beli jeruk enggak akan menemukan pohon anggur, tapi di sana anggur. Itu doa Nabi Ibrahim, Bapak Ibu. Sadar enggak? Makbul itu doanya. Dan kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istri yang tercinta ini, pergi kembali ke Palestina, ditinggal berdua. Insyaallah. Kemudian karena panasnya yang sangat terik, di waktu-waktu tertentu, siang hari itu panasnya sangat menyengat, di waktu tertentu malam itu dinginnya sangat menggigit. Maka Ibunda Hajar yang nggak tahu berapa perbekalan yang diberikan Nabi Ibrahim kepada Ibunda Hajar dan putranya Ismail itu di situ nggak tahu berapa airnya, berapa mungkin makanannya atau kurmanya, nggak tahu berapa banyaknya. Itu kan kemudian kehabisan air minumnya, kehabisan perbekalannya. Maka tiba-tiba karena habis inilah putra Ismail alaihissalam menetek dan teteknya habis itu diserap anaknya. Nggak bisa minum tuh. Dalam kondisi kayak gini kan kemudian menjerit putra Ismail ini. Ismail alaihissalam dirinya menjerit karena pengen minum, tapi tetek ibunya nggak mengeluarkan air. Kondisi itulah kemudian dengan segala kepasrahannya kepada Allah, maka kemudian putranya Ismail diletakkan di samping Ka'bah. Pergilah Ibunda Hajar ke sebuah bukit, kira-kira antara Ka'bah dengan bukit itu ya kira-kira antara 150-an meter lah, yang kita kenal namanya Safa. Sekarang sudah pakai marmer. Jadi tanahnya aman, nggak gerjil-gerjil. Dulu jangan-jangan batunya runcing-runcing, jangan-jangan juga panas. Sekarang sudah ada iop-iop. Dulu di bawah terik matahari. Ibunda Hajar meninggalkan putranya kesayangannya ini, buah hatinya ini ditinggal di situ, kemudian pergi ke Safa. Di atas bukit Safa ini Ibunda Hajar kemudian menyeru, bengok. Kalimatnya kurang lebih begini. Adakah orang yang mendengarkan suaraku? Suaranya keras itu. Adakah orang yang mendengarkan suaraku? Apakah ada orang yang tahu suaraku? Dan kupingnya kemudian diginikan. Ternyata nggak ada orang ya. Kemudian pindah ke Marwah. Jaraknya kira-kira 500 meter dari Safa. Naik bukit lagi, di Marwah kemudian menyeru, adakah orang yang mendengarkan suaraku? Diulangi, dan juga tidak ada yang mendengarkan. Memang gak ada orang, tapi itu ikhtiar. Kemudian balik lagi saya berapa kali? 7 kali dengan ucapan yang sama, Allah. Zat yang Maha Rahman itu enggak tega sama hambanya yang sudah pasrah. Allah perintahkan Jibril turun. Kemudian malaikat Jibril turun. Beliau dekat dengan Nabi Ismail dan mengepakkan sayapnya. Ngerti ngepak, Bu? Jadi sayapnya itu dikibaskan, diplek gitu ya. Itu kemudian berbarengan dengan gedugannya Nabi Ismail. Jadi sama dengan gentakan kakinya Ismail sang bayi.
Jadi pas mungkin kan nangis guru-guru itu ditinggal ibunya, pengen minum, kemudian bersama dengan hentakan kakinya Ismail alaihissalam, malaikat Jibril kemudian mengibaskan sayapnya, kemudian memancat air dari situ. Nah, Ibunda Hajar yang berada di bukit itu mengatakan, adakah orang yang mendengarkanku? Gak ada yang jawab. Tetapi sayup-sayup ada semacam gemericik air. Ngomong dewe itu. Mana Bayu? Di mana ini? Tapi dia nggak tahu mana alamat air itu. Dengan lemahnya, dengan gontengnya, dengan lelahnya, dengan bercucuran air keringatnya, dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah berikhtiar sedemikian rupa, kemudian mendekati putranya. Betapa kagetnya. Di kaki putranya ada air yang memancar itu. Karena kaget dalam kondisi senang, maka kemudian Hajar mengucapkan zam. Zam itu artinya kumpul, berkumpullah. Zam, berkumpullah. Zam, berkumpullah. Makanya diartikan zam, berkumpullah, berkumpullah. Maka beliau kemudian garuk-garuk supaya menjadi jugangan. Tahu ya jugangan ya? Digaruk-garuk supaya kemudian gerong. Karena garukan ini kemudian menjadi jugangan ini, akhirnya bisa mengendap. Hajar sangat bahagia sekali. Maka dalam satu riwayat disampaikan Rasulullah, semoga Allah memberi barokah kepada Hajar. Seandainya Ibunda Hajar itu tidak membuat cekungan itu, maka air itu akan melebar memenuhi wilayah Arab. Berarti banyunya saking oke. Itu akan melebar, merembah. Di Jazirah Arab itu penuh dengan air. Tapi gara-gara Hajar inilah kemudian airnya cukup di situ aja. Tetapi kan jenengan kalau ngambil air di sana mbok jutaan orang nggak akan habis. Itu barokahnya Yam-Yam. Maka kemudian Hajar mengambil air ini diminum untuk dirinya. Zam-zam para bapak ibu semuanya dalam kondisi tertentu bisa dijadikan perantara wasilah sebagai air minum dan juga sebagai pengenyang. Cukup itu. Karena dalam satu riwayat, seingat saya adalah Abu Dzar Al-Ghifari, ketika beliau meninggalkan kampung halamannya, pergi ke Mekah mencari tentang kenabian, Rasulullah nggak tahu, nggak berani tanya sama orang-orang, dan dia perbekalannya sedikit. Maka dia dalam 1 bulan hanya minum air zam-zam tanpa makan. Cukup itu. Nah, Hajar kemudian beliau dengan air itu Allah cukupkan. Sampai suatu hari, niki kula tutup napa lajengaken? Lanjut ya. Ya. Sampai suatu hari ada sebuah rombongan kafilah yang meninggalkan kampung halamannya, negerinya bernama negeri Zaman. Zaman itu kan negara sendiri. Ada Mekah, ada Zaman. Itu negara bersebelahan. Ya mungkin kira-kira jalannya dengan Mekah ini mungkin kira-kira aja seribuan meter. Rombongan inilah rombongan yang mereka migrasi, meninggalkan negerinya ke negeri yang lain. Kenapa kok meninggalkan? Ibu bapak semuanya, Yaman itu negerinya dulu adalah negerinya Gemah Repah Lajinawi. Yaman itu negerinya dulu negerinya makmur, tanah yang subur. Mungkin saya mengatakan sepadan Indonesia lah. Tandur apa wae urip. Melimpah. Padinya melimpah. Bahkan kemudian ekspor. Jadi Gemah Repah Lajinawi. Mungkin ke Indonesia. Kapan terkenal negeri Yaman? Ketika dipimpin seorang perempuan namanya Ratu Saba. Kenal Ratu Saba? Kenal. Ya, namanya siapa? Ratu Balkis. Kenalnya dengan pada zaman siapa? Sulaiman alaihissalam. Ratu Balkis mendirikan bendungan yang besar digunakan untuk pengairan irigasi dan sukses.
Tetapi kemudian ketika Ratu Saba meninggal, generasi berikutnya banyak terjadi sengketa, peperangan, dan bersamaan itu kemudian jebol tanggul itu. Sejak itu kemudian negeri Yaman itu menjadi tanah yang gersang. Tanah yang gersang. Karena kondisi negeri yang gersang, banyak orang meninggalkan negerinya. Salah satu suku namanya suku Jurhum. Suku Jurhum inilah meninggalkan negeri Yaman, pergi kemana? Nomaden, pindah-pindah. Nggak tahu alamatnya, yang penting pokoknya bisa ada air, bisa membawa kambing, bisa makan, ya sudah. Dalam perjalanannya ini, orang-orang Jurhum ini ke Mekah. Dan ketika berjalan mereka melihat di atas gunung, di atas langit, maksudnya di langit, melihat burung-burung itu sedang berputar-putar. Berarti pertanda kalau ada burung berputar, itu di bawahnya ada air. Ada air. Maka kemudian orang-orang itu mengatakan, kita itu pernah berulang-ulang lewat sini dan gak ada air. Tapi kok sekarang ada burung. Dan burung itu berputar, biasanya di bawahnya ada air. Coba kamu berdua pergi ke sana. Lacak bener nggak itu ada air. Betul, kemudian dua orang utusan ini sampai ke tempat bayangan burung ini, menemukan Ibunda Hajar bersama putranya Ismail yang berada di situ, dan memang di dekatnya ada air. Maka kemudian dua orang itu minta izin agar diizinkan tinggal di situ, mendirikan perkampungan di situ, dan diizinkan oleh Ibunda Hajar. Maka berbondong-bondonglah suku Jurhum itu, kemudian membuat perumahan di kanan kirinya Ka'bah. Berarti sekarang ada perkampungan. Sekarang ada perkampungan. Falamma balagha sa'ya ya bunayya ini arafil manam, sampai kira-kira balagha sa'ya itu kira-kira antara umur satu pendapat 8 sampai 10-an tahun, satu pendapat sampai 13-an tahun. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam baru jenguk istrinya. Berarti kira-kira antara lebih dari 8 tahun, jangan-jangan 10-an tahun. Nabi Ibrahim selama ini nggak pernah tahu kabar istrinya. Sekarang baru pengen jenguk anaknya yang usianya mungkin antara 10-an tahun. Nggak sempat telepon-teleponan, Bu. Insyaallah. Ditinggal sampai kira-kira 10-an tahun, nggak bisa dibayangkan. Apakah masih hidup atau tidak, nggak bisa dibayangkan. Tetapi 10-an tahun, 8 atau 10 atau 13, seusia waktu yang panjang itu, baru Nabi Ibrahim datang. Kok yang apa, Bu? Kita bayangkan nggak pernah ketemu dengan kesayangannya, kemudian ketemu. Betapa harunya pasangan ini, betapa harunya putranya sekarang baru melihat bapaknya. Kalau kemudian diulur dengan waktu, mungkin saya kira-kira mungkin hari Ahad kemarin, ya, mungkin hari Jumat kemarin, itu Nabi Ibrahim lagi asik-asiknya dengan Nabi Ismail alaihissalam, lagi asik-asiknya. Dan kemudian dalam asik-asiknya itu Nabi Ibrahim, satu riwayat yang saya dapat, itu jalan-jalan sampai ke Arafah. Ke Arafah. Yang kita kenal namanya wukuf di Arafah. Di Arafah itu ada bukit, kemudian ada prasastinya yang kita kenal dengan namanya Jabal Rahmah. Tempat riwayat yang kita temukan, tempat pertemuannya Nabiullah Adam dan Hawa. Disitulah yang saya dapatkan Nabi Muhammad SAW, beliau menerima wahyu surat terakhir, yaitu surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Disitulah di Arafah ini atau di Jabal Rahmah ini, Nabi Ibrahim alaihissalam beliau bermimpi untuk menyembelih putranya Ismail, dan mimpinya sampai 3 kali. Padahal mimpi Nabi wahyu. Maka kemudian Nabi Ibrahim setelah berpikir merenung, yang kita kenal namanya tarwiyah itu, berpikir merenung bahwa ini mimpi itu pasti, karena saya seorang nabi,
dan kemudian beliau mengungkapkan pada anaknya. Mungkin ada istrinya, ada anaknya, musyawarah Bapak Ibu. Allah abadikan dalam Al-Quran, falamma balagha sa'ya ya bunayya. Bunayya ini panggilan kepada anak dengan panggilan yang sangat bagus. Mungkin yang nak ngode mungkin do, le, na, yang. Sudah bagus. Ya. Le, ya bunayya, inni ara fil manami anni azbauka bangdur madataro le, aku kok ngimpi ing pangimpenku le, aku kok nyembelih kowe. Istri, anak. Ibrahim alaihissalam mengatakan, ya anakku, aku kok mimpi. Dalam mimpiku aku menyembelih kamu. Kira-kira ibu-ibu ketika berada di sampingnya bayangkan pripun. Nek jenengan langsung teko sungune to. Enggak ada komentar Ibunda Hajar itu. Nek jenengan sampean kesuwi ora bali. Mandeng sekian tahun balik arek nyembelih anake, Pak. Yo aja ya. Niki jenengan. Betul enggak, Bu? Alah. Diam istrinya. Karena enggak ada cerita ayatnya tentang istrinya. Tapi anaknya yang jawab, ya abati. Abati itu panggilan kepada seorang bapak, yang panggilan itu adalah panggilan yang sangat lembut. Abati itu lebih tinggi daripada abi. Itu diartikan abati itu adalah panggilan kepada ayah, yang ayah itu punya watak keibuan. Ayah yang punya watak keibuan. Jadi bapak ning saking mengayominya. Padahal Ismail nggak pernah ketemu bapaknya, betul nggak? Tapi kok nyebutnya ya abati, kudune kan bapak, karena nggak pernah ketemu, nggak pernah didik. Tapi hasil didikan ini, perempuan mulia ini, didikannya sampai seperti itu. Apa ungkapannya? Ya abati, if almatu maru satajiduni, insyaallah minas sabirin. Bapak, monggo jenengan menawi badhe nyembelih kula, mugi-mugi kula mangke dados lari ingkang sabar. Hebat enggak ini? Siapa yang didik? Hajar. Sampai keluar kata-kata anak yang mengatakan, ya bapakku, penuhilah perintah Allah, sembelihlah aku. Mudah-mudahan bapak menjumpai aku adalah seorang anak yang penyabar. Ini pelajaran para ibu bapak. Jenengan misalipun anak le, kalau iso nandan ring masjid, anak jenengan matur, siap bapak, siap ibu. Jenengan punya akhlak kayak Hajar insyaallah. Le, kalau gime ditinggalno, HP ini digedakno, mangkat ring masjid kalau iso nandan, siap. Hebat itu. Le, Dok, wis wayahe ngaji, mangkat ngaji. Kok jo kemudian siap, Bu? Hebat. Pun ngaten apa dereng? Kok kaya gerges-gerges kayak gini? Jenengan itu urung levelnya Hajar gitu. Baik. Bapak Ibu semuanya. Maka kemudian musyawarah sepakat. Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya siap disembelih. Maka kemudian Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam dan istrinya berangkat untuk menyembelih Ismail. Saya nggak bisa bayangkan mungkin Nabi Ibrahim nuntun anaknya, Ibunda Sarah nuntun anaknya. Coba kedua orang suami istri ini yang nuntun anaknya mau disembelih. Bisa dibayangkan nggak? Untuk takarubnya kepada Allah, untuk dekat dirinya kepada Allah, menyembelih anaknya demi dekatnya kepada Allah. Kalau disembelih kan selesai, mati. Tapi kedua orang ini begitu relanya. Sampai kemudian berjalan, dalam perjalanannya sampai ke Jamarot, yang sekarang kita kenal namanya Jamarot, pelimparan jumroh. Sampai situ Ibrahim AS kemudian ditemui oleh setan atau iblis yang menjelma menjadi manusia. Mau kemana ya Ibrahim, Ismail? Ditanya itu. Ingin memenuhi perintah Allah. Mau ngapain nyembelih anakku?
anak yang baik itu mau disembelih. Jangan, kasihan. Itu tahu setan, dilempar. Mau kemana Bu? Ngaji. Mau ngaji, banyak pekerjaan itu. Lempar saja Bu. Nanti lempar pandangan lah, jangan melempar sang setan ya. Nah, kemudian sampai 1, 2, 3, betul kan? Ringkasnya kan begitu. Nabi Ibrahim melempar, kemudian Ismail melempar, Ibunda Hajar melempar 7 kali sampai 3 tempat, betul? Kita nggak akan cerita di situ. Setelah selesai melakukan perlawanan kepada setan, maka sekarang Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail pergi ke sebuah tempat penyembelihan. Menurut orang yang cerita sama saya mengatakan di situ loh itu tempat Nabi Ismail disembelih. Jadi ada warna putih dari jamar itu kelihatan. Katanya di situ. Dibawalah Nabiullah Ismail bersama bapak, mungkin sama ibunya ke tempat itu. Dan Nabi Ismail matur setelah berada di tempat, mungkin di atas batu, ya mau ditidurkan, matur Pak, makin jenengan mejahi kula Pak, jenengan tutup mripatipun, nek jenengan boten mirsani kula, nek jenengan boten tutup mripatipun, jenengan mati boten tegel kalian kula. Ditutup itu Bapak. Ditutup matanya, maka kemudian beliau bertakbir. Ya mungkin kalimatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, dan seterusnya. Kemudian memasrahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wajah tuh, memasrahkan wajahnya kepada Allah. Kemudian tangannya mengangkat tinggi-tinggi pisaunya yang sudah sangat tajam itu, dan Nabi Ibrahim tangan satunya memegang kepalanya, kemudian pisaunya mau digoreskan ke lehernya dan bismillah. Ketika itu Allah kemudian mengatakan, ya Ibrahim, engkau telah lulus dari ujianmu. Allah ganti dengan seekor kibas yang besar, pengorbanan yang besar. Maka ulama mengatakan seorang mukmin itu tidak akan sempurna keimanannya kalau tidak berani menyembelih anaknya. Kalau syariat itu enggak diganti, seorang mukmin tidak akan mencapai derajat tinggi keimanannya kalau tidak berani menyembelih putranya. Allah tahu banget kepada hambanya, maka syariat menyembelih anak itu diganti dengan kambing. Kalau Ibrahim alaihissalam tidak diganti dengan kambing, syariat berikutnya, aturan berikutnya, setiap orang ketika dia mencintai kepada Allah, buktikan dengan menyembelih putranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.